Mungkin selama ini kamu merasa gagal karena terlalu banyak bicara yang tidak didengar, atau terlalu sering hadir di keramaian tanpa benar-benar merasa dimiliki. Bisa jadi, kamu menyalahkan keputusan masa lalu, menyalahkan keberuntungan, atau bahkan menyalahkan orang lain. Tapi bagaimana kalau sebenarnya bukan itu masalah utamanya? Bagaimana kalau akar semua ketegangan, kesalahpahaman, dan rasa asing yang kita alami datang dari satu hal kecil yang luput kita pelajari sejak awal? Keterampilan sosial yang paling mendasar, memahami. Di tengah dunia yang bising, kita justru kehilangan kepekaan terhadap isyarat yang paling sunyi. Kita lupa cara membaca ekspresi mata, arah tubuh, atau bahkan getaran emosi dari suara yang terdengar datar. Kita sibuk menyusun kalimat yang sempurna, tapi gagal menangkap makna di balik diamnya seseorang. Dan inilah ironi kehidupan modern. Kita makin sering berbicara, tapi makin jarang benar-benar terhubung. Sebagian dari kita mungkin merasa telah berusaha keras tampil baik di depan orang lain, tapi tetap merasa kesepian. Sebab manusia bukan hanya butuh didengar, mereka butuh dipahami. Dan memahami tidak selalu datang dari banyaknya kata, tapi dari keheningan yang jernih, dari kemampuan membaca tanda-tanda kecil yang tidak terlihat. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak reaktif, untuk diam dan mengamati, untuk mengendalikan emosi sebelum emosi mengendalikan kita. Dalam diam itu, kita baru bisa benar-benar melihat siapa yang tulus, siapa yang lelah berpura-pura, siapa yang sebenarnya butuh ditenangkan, dan siapa yang sedang menguji batas kesabaran kita. Ini bukan tentang menjadi pintar bicara, ini tentang menjadi cermat membaca. Dan mungkin, keterampilan ini yang justru menyelamatkan hubungan, membuka peluang, atau bahkan menenangkan konflik dalam dirimu sendiri. Pastikan kamu menonton sampai akhir, agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang jujur dan menenangkan. Perspektif yang tidak hanya memahami sisi terang manusia, tapi juga cukup berani untuk menyentuh sisi gelapnya dengan belas kasih. Karena terkadang, untuk bisa mengerti orang lain, kita harus terlebih dahulu diam. Poin pertama, gunakan intuisi sosial dan percayai naluri. Kadang, kamu pernah merasa ada yang tidak beres dalam sebuah ruangan. Tidak ada yang bicara buruk padamu, tidak ada sikap yang terang-terangan menolak kehadiranmu, tapi entah kenapa tubuhmu merespons lebih dulu. Rasanya ingin pergi, ingin menjaga jarak, padahal logika belum sempat menjelaskan kenapa. Itulah naluri sosial yang berbicara. Bukan sulap, bukan suara gaib, tapi kerja sunyi dari sistem bawah sadar yang telah dilatih sejak kamu kecil. Membaca wajah, merasakan nada suara, memperhatikan cara seseorang menoleh atau menahan senyum. Semua itu terekam dalam diam, lalu tubuhmu merespons tanpa kamu sadari. Tapi dalam dunia yang ramai oleh opini dan logika, naluri semacam ini seringkali diremehkan. Kamu mungkin tumbuh diajari untuk menjadi masuk akal, untuk berpikir logis, bahkan ketika ada sesuatu yang menggeliat di dalam perutmu memberontak berkata, ada yang salah di sini. Dan ketika kamu abaikan itu, lalu menyesal, kamu pun mulai bertanya, kenapa aku tidak mendengarkan diriku sendiri? Naluri sosial itu bukan kelemahan, bukan juga bentuk klinik atau firasat buta. Ia adalah bentuk paling tua dari kecerdasan manusia. Dulu, ketika manusia belum bisa berbicara, kita mengenali bahaya, pembohong, atau sekutu hanya dari cara mereka berjalan, cara mereka menatap, atau cara mereka mendekatkan tubuhnya saat berbicara. Dan sampai hari ini, bagian otak yang bertugas merespons sinyal sosial itu, amigdala, masih bekerja cepat. Lebih cepat dari pikiran sadar. Tapi dunia modern punya caranya sendiri dalam membungkam insting itu. Di banyak budaya,
Termasuk budaya kita, sikap terlalu peka kadang dianggap lemah. Terlalu sensitif, terlalu mikir, terlalu perasa. Semua itu terdengar seperti cacat dalam dunia yang mementingkan kecepatan, pencapaian, dan citra. Tapi tahukah kamu, justru karena kamu peka, kamu bisa membaca sesuatu yang orang lain lewatkan? Bahkan dalam suasana basa-basi, ketika orang menyapa dengan senyum tipis dan pujian kosong, nalurimu tahu mana yang sekadar sopan dan mana yang menyimpan maksud. Masalahnya, kita seringkali menekan naluri itu karena tidak ingin jadi orang yang sok tahu, lebay, atau dianggap tidak rasional. Padahal tubuhmu sudah bicara lebih dulu. Mungkin kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu ingin berkata tidak, tapi merasa terpaksa berkata iya, hanya karena semua orang melakukannya. Kamu tahu itu tidak nyaman, tapi kamu menahan. Dan setelah semuanya berakhir buruk, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa aku tidak percaya pada perasaanku saat itu? Dalam filsafat Stoik, ada satu gagasan penting, prohairesis, kebebasan untuk memilih sikap, keputusan, dan respons terhadap dunia. Intuisi, kalau diarahkan dengan tepat, bisa menjadi bagian dari kebebasan itu. Ia bukan pengganti logika, tapi teman yang berjalan bersamanya. Ketika dunia luar terlalu bising, kadang satu-satunya suara yang bisa kamu percaya adalah suaramu sendiri. Tapi, tentu tidak semua naluri benar. Kadang kita dibentuk oleh luka lama, prasangka, atau kecemasan. Itulah mengapa penting untuk membedakan antara intuisi yang sehat dan kecemasan yang menyesatkan. Kamu bisa melatihnya, seperti kamu melatih otot tubuh, dengan perhatian penuh, keheningan batin, dan refleksi. Kamu akan tahu perbedaan antara bisikan ketakutan dan suara kejujuran. Kamu juga bisa mulai dari hal kecil. Perhatikan reaksi tubuhmu saat bersama seseorang. Apakah tubuhmu rileks? Atau ada ketegangan yang kamu tekan? Apakah kamu merasa terdorong untuk bicara jujur? Atau kamu terus memakai topeng? Naluri sosial hidup dalam tubuhmu, bukan hanya dalam pikiran. Seperti yang kita bahas sebelumnya, memahami manusia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Kita harus membaca gerak halus, keheningan, dan energi dalam ruangan. Intuisi sosial adalah radar sunyi yang bisa menyelamatkanmu dari banyak hal. Manipulasi, konflik, bahkan kehancuran hubungan. Tokoh-tokoh besar, pemimpin yang dihormati, atau orang yang dipercaya banyak orang, bukan mereka yang paling banyak bicara. Tapi mereka yang tahu kapan harus diam, kapan harus mendengar, dan kapan harus mempercayai firasat yang tak bisa dijelaskan. Dan kamu punya itu juga. Kamu hanya perlu menghidupkannya kembali. Diam sejenak, rasakan, dengarkan tubuhmu. Karena dalam sunyi itu, kamu akan menemukan satu keterampilan sosial yang paling jarang diajarkan. Mempercayai dirimu sendiri sebelum mempercayai dunia. Dan jika kamu bisa menguasainya, kamu tidak hanya akan menjadi lebih tajam dalam membaca situasi, tapi juga lebih damai dalam menjalani hidup. Karena kamu tidak lagi menunggu validasi. Kamu sudah tahu jawabannya, bahkan sebelum orang lain bicara. Poin kedua, komunikasi nyata. Terjadi secara nonverbal. Kadang kamu bisa duduk dalam sebuah percakapan yang penuh kata-kata, tapi tak satu pun terasa masuk ke dalam hati. Kamu mendengarkan, tersenyum, dan mengangguk, tapi ada sesuatu yang tidak cocok, seolah tubuh orang di hadapanmu sedang membisikkan cerita yang berbeda dari ucapannya. Dan anehnya, tubuhmu mendengarnya lebih dulu, jauh sebelum pikiranmu menangkapnya. Disitulah letak kekuatan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, semuanya berbicara lebih lantang daripada kata-kata itu sendiri. Bahkan saat seseorang memilih diam, tubuhnya tetap bersuara. Dan seringkali, suara itulah yang sebenarnya kita percayai. Seperti yang kita bahas sebelumnya,
Naluri sosial kita menyimpan ingatan panjang tentang ekspresi manusia. Mata yang menghindar, senyum yang tidak mencapai sudut mata, nada suara yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Semua itu adalah fragmen kecil dari kejujuran emosional yang tak bisa disembunyikan. Tubuh punya caranya sendiri untuk berkata, "Ini tidak tulus." Dan ketika kamu mulai mempercayai sinyal-sinyal itu, kamu sebenarnya sedang kembali ke bentuk komunikasi paling dasar manusia. Tapi hari ini, banyak dari kita justru belajar mengabaikan bahasa ini. Kita diajarkan untuk mempercayai kata-kata, apapun bunyinya, selama disampaikan dengan sopan. Apalagi dalam budaya kita, di mana harmoni sosial sering diutamakan dibanding kejujuran emosional. Kata-kata manis kerap dijadikan tameng, bahkan ketika di balik senyum itu tersembunyi ketidaknyamanan atau niat yang berbeda. Kamu mungkin pernah berada dalam situasi itu. Seseorang memuji, tapi nadanya datar. Temanmu bilang, "Nggak apa-apa," tapi matanya tidak bisa menipu. Dan entah kenapa, kamu jadi tidak tenang. Kamu tidak punya bukti, tapi tubuhmu membaca semua itu seperti cerita yang tak tertulis. Apa yang kamu rasakan bukanlah kebetulan. Otakmu, terutama bagian yang disebut amigdala, memang dirancang untuk mengenali sinyal semacam itu dalam hitungan detik. Ini adalah sistem pertahanan purba yang membantu manusia bertahan hidup, membaca ekspresi, menilai apakah seseorang adalah ancaman atau teman, hanya dalam sekejap. Itu sebabnya, ketika kamu merasa tidak nyaman tanpa tahu kenapa, bisa jadi tubuhmu sedang memanggilmu untuk waspada. Sekarang coba bayangkan, bagaimana jadinya dunia jika kita semua kehilangan kemampuan berbicara selama sebulan? Apa yang akan kamu andalkan untuk menyampaikan rasa takut, cinta, atau kekecewaan? Mungkin saat itulah kita akan kembali menghargai cara tubuh bicara. Mungkin dunia akan lebih peka, lebih tenang, karena semua orang harus belajar membaca satu sama lain tanpa tergesa-gesa. Tapi bukan berarti bahasa tubuh selalu mudah dibaca. Justru karena sifatnya halus dan kadang samar, dibutuhkan latihan dan kesadaran untuk benar-benar bisa memahami. Kamu tidak perlu jadi ahli komunikasi nonverbal untuk mulai memperhatikannya. Cukup mulai dengan memperlambat ritme, hadir penuh dalam setiap interaksi, dan memperhatikan hal-hal kecil. Cara seseorang berdiri, cara mereka memainkan tangan, atau nada suara saat menjawab pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Dan jangan lupa, bahasa tubuhmu sendiri pun bicara. Postur tubuhmu, tatapanmu, cara kamu diam, bahkan jeda dalam ucapanmu. Semuanya membentuk kesan yang jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Jika kamu ingin memberi kesan tenang, terbuka, dan bisa dipercaya, kamu tidak perlu berbicara banyak. Kamu hanya perlu hadir dengan keaslian. Tubuhmu akan menyampaikan sisanya. Mungkin kamu bertanya, apakah ini bisa dimanipulasi? Tentu saja bisa. Tapi seperti semua hal yang dipalsukan, tubuh punya keterbatasan dalam menipu. Ekspresi mikro, jeda napas, dan gerakan refleks adalah hal-hal yang sulit dikendalikan. Maka dari itu, orang yang paling karismatik seringkali bukan yang paling pintar memilih kata, tapi yang paling selaras antara perasaan, pikiran, dan tubuhnya. Dalam praktik kehidupan stoik, keselarasan ini adalah bentuk pengendalian diri yang matang. Ketika kamu mampu menunjukkan ketenangan, bukan karena menekan emosi, tapi karena memahami dan mengelolanya, maka tubuhmu akan ikut tenang. Bahasa tubuhmu tidak akan menciptakan kebingungan. Justru sebaliknya, ia akan menjadi jembatan yang tulus antara batin dan dunia luar. Jadi mulai sekarang, perhatikan lebih dalam. Dengarkan suara yang tidak keluar dari mulut. Perhatikan tangan yang gemetar pelan, kaki yang mengarah menjauh, atau senyum yang muncul hanya di satu sisi wajah. Itu bukan detail remeh. Itu adalah potongan-potongan dari sebuah cerita yang tidak akan pernah ditulis, tapi bisa kamu baca. Jika kamu cukup hadir untuk mengamati. Dan setelah kamu bisa membacanya,
kamu akan tahu bahwa memahami manusia ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar mengerti apa yang ia katakan. Karena seringkali yang tidak dikatakan adalah yang paling jujur. Poin ketiga, jadilah pengamat yang baik. Kamu bisa duduk dalam satu ruangan, mendengar semua orang bicara, tapi justru tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Bukan dari volume suara, tapi dari cara orang-orang lain menoleh padanya. Kamu tahu siapa yang merasa terintimidasi, siapa yang sedang menyembunyikan sesuatu, siapa yang pura-pura tenang padahal gelisah. Bukan karena kamu diberitahu, tapi karena kamu memperhatikan. Di dunia yang sibuk ini, menjadi pengamat yang baik adalah keterampilan yang langka. Banyak orang terlalu sibuk berpikir tentang bagaimana mereka terlihat, bagaimana mereka terdengar, sampai lupa melihat dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi di sekelilingnya. Padahal, kunci dari banyak persoalan sosial justru tersembunyi dalam hal-hal yang tak pernah dikatakan, dalam ekspresi yang muncul sekilas, dalam jeda-jeda yang terabaikan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tubuh seringkali lebih jujur dari kata-kata. Tapi untuk bisa menangkap kejujuran itu, kamu perlu berhenti sebentar. Kamu perlu diam. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Menurunkan suara dari dalam kepala yang terus-menerus menghakimi, menilai, atau membandingkan. Ketika kamu berhenti mencari hal yang ingin kamu lihat, kamu mulai benar-benar melihat. Di dalam budaya kita, diam kadang dianggap pasif. Orang yang banyak diam sering disalahpahami sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, atau bahkan dicurigai menyimpan sesuatu. Tapi sebenarnya, diam bukanlah tanda kelemahan. Dalam diam, seseorang bisa mengamati lebih dalam, menangkap dinamika sosial, membaca ruangan, dan membuat keputusan yang jauh lebih jernih dibanding mereka yang terburu-buru merespons. Kejernihan itu seperti permukaan air yang tenang. Butuh waktu untuk mencapainya, dan butuh kesabaran untuk menjaga agar tetap bening. Tapi dari kejernihan itulah kamu bisa melihat lebih jauh ke dasar. Melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam interaksi manusia. Bayangkan, jika selama seminggu kamu tidak diizinkan berbicara, hanya mengamati. Kamu akan mulai menyadari bahwa banyak hal yang kamu anggap sepele sebenarnya membawa pesan. Cara seseorang mengetuk-ngetukkan jemari, posisi duduk saat mendengarkan, tatapan mata yang sedikit terlalu lama, semuanya memiliki arti. Tapi ini hanya akan muncul bagi mereka yang cukup hening untuk menangkapnya. Tapi mengamati bukan soal mencari tahu kelemahan orang lain. Ini bukan tentang menjadi pengintai sosial yang tajam dan kritis. Ini soal memahami, soal menyelaraskan diri dengan lingkungan sosial tanpa harus selalu berada di tengah sorotan. Orang yang hebat dalam berinteraksi sosial bukanlah yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak menyerap sebelum bersuara. Dan untuk bisa melakukan itu, kamu perlu latihan. Cobalah sehari ini saja, tahan dulu komentarmu dalam percakapan. Fokuskan perhatian pada ekspresi lawan bicara. Dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Kamu akan kaget betapa banyak yang selama ini terlewatkan karena kamu terlalu cepat berbicara. Tentu, kadang kamu akan merasa ingin segera menanggapi, ingin segera didengar. Itu wajar. Tapi di saat-saat seperti itu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sedang mendengar atau hanya menunggu giliran bicara? Menjadi pengamat yang baik juga tidak berarti kamu harus selalu diam, tapi kamu belajar untuk tidak reaktif. Kamu memberi ruang pada situasi untuk berkembang, dan kamu merespons dengan kesadaran, bukan dengan impuls. Dalam dunia stoik, inilah salah satu bentuk pengendalian diri, menunda respons sampai kamu benar-benar paham konteksnya. Ada nilai besar dalam tidak tergesa-gesa, karena saat kamu memberi jeda, kamu sebenarnya sedang memberi kesempatan pada akal untuk bicara sebelum emosi mengambil alih.
Di kehidupan nyata, ini bisa berarti menyelamatkan hubungan yang hampir rusak karena kesalahpahaman. Bisa berarti mengenali konflik sebelum ia meledak. Bisa juga berarti kamu jadi seseorang yang keberadaannya ditunggu-tunggu, bukan karena kamu selalu punya jawaban, tapi karena ketika kamu bicara, kamu terdengar benar-benar paham. Kamu tidak perlu jadi analis sosial. Cukup jadi orang yang sadar bahwa setiap interaksi membawa sinyal, dan sinyal itu hanya bisa terbaca oleh mereka yang cukup hadir. Dan ingat, pengamatan tanpa empati adalah penghakiman. Jadi saat kamu mulai lebih banyak mengamati, biarkan itu lahir dari keinginan untuk memahami, bukan menilai. Karena semua orang sedang berjuang, dan seringkali mereka tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Kecuali lewat gerak tubuh yang tak sengaja, atau lewat diam yang mereka simpan terlalu lama. Mulailah hari ini. Tenangkan pikiran, kurangi reaksi, amati lebih banyak. Maka kamu akan tahu bahwa di balik dunia yang ribut ini, ada suara-suara kecil yang ingin kamu dengar. Dan mungkin, dari sanalah kamu akhirnya benar-benar bisa memahami manusia. Poin keempat, kenali pola dan karakter orang. Kamu bisa duduk bersama seseorang selama 5 menit, dan tanpa satu pun kata menyinggung sifatnya, tubuhmu sudah tahu, ada yang terasa pas, atau justru ganjil. Sesuatu di dalam dirimu seperti memberi sinyal. Jangan terlalu cepat percaya. Atau sebaliknya, kamu bisa tenang dengan orang ini. Yang kamu rasakan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari membaca pola. Pola kecil yang tak banyak orang perhatikan, tapi membentuk gambaran besar tentang siapa seseorang sebenarnya. Setelah kamu mulai terlatih mengamati, seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tahap berikutnya bukan sekadar melihat, tetapi menyusun pemahaman. Kamu mulai mengenali pola, bukan dari satu tindakan, tapi dari akumulasi isyarat. Bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka bereaksi di bawah tekanan, atau bagaimana mereka memperlakukan orang yang tak punya kepentingan pada mereka. Orang sering salah paham, mengira membaca karakter berarti menjadi penilai. Padahal ini bukan soal menghakimi. Ini soal bertahan. Bertahan dalam lingkungan sosial yang tak selalu jujur. Ini tentang tahu siapa yang bisa kamu percayai saat kamu rapuh. Siapa yang layak jadi rekan saat kamu sedang membangun sesuatu. Dan siapa yang cukup kuat untuk kamu jadikan sandaran dalam krisis. Yang menarik, kamu tidak butuh banyak waktu untuk mulai melihat pola itu. Seseorang yang selalu mencari pembenaran saat ada masalah. Yang merendahkan orang lain diam-diam. Atau yang terlalu cepat dekat, lalu pelan-pelan mengontrol. Semua itu bukan kebetulan. Itu pola. Tapi jangan buru-buru. Kadang yang kamu anggap sinyal hanyalah bias. Mungkin kamu pernah disakiti orang dengan sifat tertentu, lalu kamu menempelkan label yang sama ke orang lain yang hanya kebetulan mirip. Makanya, membaca karakter bukan hanya soal insting, tapi juga soal melatih intuisi agar lebih tajam, jujur, dan bebas dari prasangka pribadi. Di dunia kerja, kemampuan ini bisa menentukan nasib proyek. Dalam pertemanan, ini bisa jadi pembeda antara hubungan yang sehat dan yang melelahkan. Dalam keluarga, ini bisa menyelamatkan generasi. Tapi yang paling penting, ini bisa jadi pelindung diri. Karena tidak semua orang akan menunjukkan siapa dirinya sejak awal. Bayangkan kamu memasuki lingkungan baru. Tidak ada yang kamu kenal. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mulai mencari siapa yang memimpin diam-diam, siapa yang cenderung setia kawan, siapa yang selalu menghindari tanggung jawab. Kamu tidak perlu bertanya. Cukup perhatikan siapa yang mendengarkan saat orang lain bicara, siapa yang hanya berbicara tentang dirinya sendiri, dan siapa yang tetap sopan meski tidak diperhatikan. Itulah dasar dari membaca karakter. Bukan berdasarkan satu momen, tapi dari pola-pola kecil yang diulang terus hingga membentuk watak.
Dan ketika kamu mulai peka, kamu akan melihat ada orang-orang yang pandai menyembunyikan niatnya. Tapi tubuh mereka tak bisa menipu. Saat topeng sosial mereka tergelincir, disitulah kamu harus siap. Apakah kamu akan memberi kesempatan atau mulai menjaga jarak? Tapi jangan salah, kemampuan ini juga bisa disalahgunakan. Ada orang yang membaca karakter bukan untuk memahami, tapi untuk mengontrol, untuk mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya penting sekali untuk menyertai keterampilan ini dengan integritas. Dengan niat untuk memahami, bukan untuk mengeksploitasi. Bahkan, memahami karakter orang lain juga akan membantumu memahami dirimu sendiri. Karena di proses itu, kamu akan mulai melihat siapa yang memancing reaksi negatif darimu, siapa yang membuatmu merasa lebih baik tanpa usaha. Lalu kamu belajar mengapa. Dari situ, kamu belajar apa nilai yang benar-benar penting bagimu. Kita hidup di dunia yang terlalu cepat memaafkan penampilan luar dan terlalu lambat mengenali niat yang tersembunyi. Tapi kalau kamu cukup sabar untuk mengamati dan cukup berani untuk mempercayai pembacaanmu sendiri, kamu akan jarang tertipu oleh senyum palsu dan lebih sering dikelilingi orang-orang yang tulus. Tentu saja, kamu tidak harus menjadi detektif sosial, tapi tahu siapa dirimu dan siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang emosionalmu. Itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Dan seperti yang diajarkan oleh para Stoik, kebijaksanaan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mengambil keputusan yang bijak di dunia yang penuh ketidakpastian. Jadi, saat kamu mulai mengamati hari ini, jangan hanya bertanya siapa yang bisa kamu percaya, tapi juga, apakah aku cukup jernih untuk melihat siapa yang sedang menunjukkan dirinya, bahkan saat dia belum berkata apa-apa. Poin kelima, perhatikan tanda-tanda nonverbal. Kadang kamu tahu sesuatu tidak beres, bahkan sebelum ada yang mengucapkan satu patah kata pun. Rasanya seperti tubuhmu lebih dulu membaca sesuatu yang otakmu belum sempat terjemahkan. Mungkin karena dia tersenyum, tapi tidak ada cahaya di matanya. Atau mungkin karena langkah kakinya terlalu berat, terlalu lambat untuk orang yang katanya baik-baik saja. Dan kamu bertanya, apakah semua itu cuma kebetulan? Tapi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ketika kamu mulai terbiasa mengamati pola, kamu akan melihat bahwa tidak ada yang benar-benar acak. Meja yang selalu berantakan, email yang selalu dikirim larut malam, tatapan kosong saat rapat berlangsung. Semuanya adalah potongan kecil dari pesan yang lebih besar. Terkadang, tubuh dan tindakan seseorang membocorkan kebenaran yang mulut mereka coba sembunyikan. Dunia sosial bukan cuma soal apa yang dikatakan, tapi juga tentang apa yang tak dikatakan, dan justru itu yang paling penting. Dalam stoikisme, memahami dunia tidak berarti kamu harus ikut larut dalam drama atau emosi orang lain, tapi kamu diajak untuk melihat jernih, membaca realitas tanpa terseret. Dan tanda-tanda nonverbal itu adalah bagian dari realitas yang sering diabaikan. Kamu bisa lihat itu dalam percakapan sehari-hari. Seseorang bilang, "Aku senang kok," tapi kamu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena intonasinya datar. Karena tubuhnya sedikit menjauh. Karena ada jeda aneh sebelum ia menjawab. Itu bukan imajinasi. Itu naluri sosialmu bekerja, membaca sesuatu yang tidak dikirim lewat kata-kata. Kadang kamu merasa lelah dalam sebuah pertemuan, padahal tidak ada yang kasar. Tapi kamu pulang dan merasa terkuras. Mungkin karena dari awal kamu duduk bersama orang yang tidak benar-benar hadir, tidak menyimak, atau menyembunyikan kemarahan dengan senyuman. Tanda-tanda kecil yang otakmu tangkap, walau tidak kamu sadari saat itu. Dan di sisi lain, kamu juga bisa menyadari seseorang tulus hanya dari cara mereka memegang cangkir, atau bagaimana mereka mendengarkan tanpa menyela. Kamu merasa nyaman, karena bahasa tubuh mereka selaras dengan kata-kata mereka. Itulah kenapa tanda-tanda kecil bisa memperkuat atau menghancurkan hubungan, tergantung bagaimana kamu membacanya.
Tapi tidak semua tanda harus diartikan berlebihan. Ini bukan tentang mencurigai semua orang. Ini tentang peka. Karena terlalu fokus pada detail bisa membuatmu jatuh ke perangkap overthinking. Kamu jadi mudah curiga, mudah tersinggung, bahkan salah paham. Makanya penting membangun keseimbangan antara rasa ingin tahu dan empati, antara membaca dan menunggu, antara mengenali sinyal dan memahami konteks. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu merasa seseorang tidak menyukaimu? Bukan karena dia berkata sesuatu yang kasar, tapi karena dia tidak pernah menatap matamu saat bicara, atau karena dia berdiri terlalu jauh. Itu tubuhmu merespons. Bukan karena kamu lemah atau terlalu sensitif, tapi karena kamu terhubung dengan insting paling dasar sebagai manusia sosial. Mengenali siapa yang aman, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang patut kamu waspadai. Insting itu bukan sesuatu yang harus kamu lawan, tapi juga bukan satu-satunya alat. Kamu perlu latihan, pengalaman, dan kesabaran untuk memahami mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebiasaan acak. Kamu bisa mulai dari hal sederhana. Saat berbicara dengan orang, perhatikan apakah ekspresinya berubah saat topik tertentu muncul. Lihat bagaimana tangannya bergerak saat dia bercerita. Dengarkan nadanya, apakah stabil, apakah tiba-tiba melemah atau meninggi? Lalu lihat juga dirimu sendiri. Apakah kamu merasa lebih tenang saat bersama orang tertentu? Apakah kamu cenderung defensif saat bicara dengan yang lain? Itu juga tanda. Dan yang paling menarik adalah, seringkali tanda-tanda kecil ini muncul di momen yang dianggap tidak penting. Cara seseorang duduk saat menunggu, cara dia menjawab pertanyaan ringan, bahkan cara dia menutup pintu. Semua itu berbicara, semua itu bermakna. Tapi kamu tidak perlu menjadi ahli psikologi untuk mulai memahami. Kamu hanya perlu diam sebentar, membuang prasangka, memberi ruang bagi instingmu untuk membaca sebelum mulutmu menjawab. Karena semakin kamu melatih kepekaanmu terhadap tanda-tanda kecil, semakin akurat kamu dalam memahami niat, emosi, bahkan kebohongan yang tersembunyi di balik kata-kata yang manis. Dalam dunia yang sibuk dan sering bising ini, mungkin hadiah terbaik yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri adalah keahlian untuk membaca tanpa harus bertanya, untuk mengerti tanpa harus ditegaskan. Dan seperti para Stoik ajarkan, bukan reaksi yang menunjukkan kekuatanmu, tapi pemahamanmu. Poin ke-6, bahasa tubuh lebih jujur dari kata-kata. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang yang berkata, "Saya baik-baik saja," tapi tubuhnya bercerita lain. Suaranya terdengar datar, matanya tak benar-benar menatap, bahunya tampak lemas, dan tangannya terus menggenggam kursi dengan cemas. Disitulah kamu sadar, apa yang dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang ditunjukkan. Dan kadang, tubuh lebih jujur daripada mulut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sinyal nonverbal bukan sekadar pelengkap. Ia adalah sumber utama komunikasi kita sebagai manusia. Bahkan sebelum kita belajar bicara, tubuh kita sudah lebih dulu berbicara. Dari bayi yang menangis saat lapar, hingga orang dewasa yang diam, tapi menghindari kontak mata, semuanya adalah bahasa. Bahasa yang tidak pernah benar-benar kita pelajari secara formal, tapi selalu kita gunakan setiap hari. Dan tubuh tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh logika. Bahkan ketika kamu ingin tampak kuat, suara sedikit bergetar bisa membocorkan ketakutanmu. Ketika kamu berusaha terlihat netral, satu gerakan mata yang melirik atau bibir yang mengepal bisa mengkhianati kecanggunganmu. Karena sistem dalam tubuh kita, apa yang biasa disebut sistem limbik, memproses emosi dan potensi ancaman lebih cepat dari pikiran sadar. Maka jangan heran jika kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang padahal dia sedang tersenyum. Itu bukan firasat kosong.
Itu tubuhmu membaca sesuatu yang pikiranmu belum sempat tafsirkan. Senyuman bisa diajarkan, tapi ketulusan tak bisa dipalsukan begitu saja. Itu sebabnya penting untuk menyadari bahwa komunikasi bukan hanya tentang memilih kata yang tepat, tapi juga bagaimana kata-kata itu ditopang oleh gerak tubuh. Dan ini bukan sekadar untuk membaca orang lain, tapi juga untuk menyadari dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah menyadari bahwa saat kamu berbohong kecil pun, tubuhmu tidak bisa sepenuhnya diajak kerja sama. Nafas jadi pendek, tangan jadi gelisah, atau nada bicaramu berubah. Sadar atau tidak, kita semua pernah mengabaikan sinyal ini. Entah karena kita lebih percaya pada kata-kata, atau karena kita terlalu sibuk dengan pikiran sendiri. Tapi seiring waktu, kamu akan mulai menyadari, seringkali kesalahan terbesar dalam interaksi sosial bukan karena kita tidak mendengar, tapi karena kita tidak benar-benar memperhatikan. Dalam budaya kita, ekspresi tubuh seringkali dibentuk oleh norma sosial. Menunduk dianggap sopan, senyum palsu dianggap etika. Tapi ini juga membuat banyak orang terlatih menyembunyikan perasaannya. Sayangnya, penyembunyian ini punya harga. Menahan ekspresi asli secara terus-menerus bisa membuat seseorang kelelahan secara emosional, seperti menahan napas di tengah kerumunan, hanya agar tetap terlihat baik-baik saja. Tapi tubuh punya cara untuk melawan. Ia tetap berbicara, lewat jeda napas, sorot mata, atau bahkan getaran halus di ujung kalimatmu. Dan di sanalah, kebenaran sering tersembunyi. Orang yang jeli akan mendengarnya. Orang yang penuh perhatian akan memahaminya. Lalu bagaimana agar kamu tidak hanya peka terhadap orang lain, tapi juga mampu menyelaraskan ucapan dan tubuhmu sendiri? Mulailah dari kesadaran. Tanyakan pada dirimu, apakah tubuhku mendukung apa yang aku katakan? Jika tidak, mungkin ada sesuatu yang belum selesai di dalam pikiranmu. Mungkin kamu belum jujur pada diri sendiri. Latihan kecil seperti bicara di depan cermin atau memutar ulang rekaman suaramu sendiri bisa membuka banyak hal. Bukan untuk menilai dirimu, tapi untuk lebih kenal. Karena semakin kamu memahami tubuhmu, semakin besar peluangmu untuk jujur tanpa harus berteriak. Bahasa tubuh bukan senjata, bukan juga alat manipulasi. Ia adalah jendela. Tempat di mana dunia bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Tapi hanya jika kamu berani membuka tirainya. Kamu tidak perlu menjadi pembaca mikro ekspresi profesional. Cukup hadir, cukup jujur, cukup peka. Karena pada akhirnya, yang paling menyentuh bukanlah ucapan panjang atau kata-kata rumit, tapi ketulusan yang tampak dari cara seseorang duduk bersamamu tanpa tergesa, dari cara mereka menatap matamu tanpa perlu banyak menjelaskan. Bahasa tubuh adalah pesan yang ditulis oleh emosi dan dibaca oleh intuisi. Ia tak bisa dicetak, tak bisa dibatalkan, tapi bisa dilatih. Dan semakin kamu terbiasa membaca tubuh, kamu akan semakin sulit ditipu oleh kepalsuan. Bahkan jika kepalsuan itu dibungkus dalam senyuman yang rapi. Poin ketujuh, diamkan obrolan internal untuk bisa mengamati. Kamu mungkin pernah duduk di sebuah pertemuan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi meski telingamu mendengar, pikiranmu justru sibuk merancang apa yang harus kamu katakan nanti. Kamu jadi tidak betul-betul hadir. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena pikiranmu terlalu ramai. Obrolan internal seperti ini sering terdengar wajar. Tapi, tanpa kita sadari, ia mencuri satu hal yang paling penting dalam interaksi sosial, kehadiran. Bagaimana mungkin kamu bisa benar-benar membaca orang lain kalau perhatianmu terus-menerus tersedot ke dalam kepala sendiri? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tubuh berbicara dengan jujur. Tapi untuk bisa mendengarkan bahasa tubuh orang lain, kamu butuh ruang dalam dirimu. Dan ruang itu hanya bisa terbuka saat pikiranmu tenang. Kebisingan batin bukan sekadar aliran pikiran. Ia sering datang dengan kegelisahan,
ego, ketakutan. Apakah aku terlihat bodoh? Apa yang harus aku katakan selanjutnya? Kenapa dia melihatku seperti itu? Dan semua pertanyaan itu terus bergema di dalam, membuatmu kehilangan momen di luar. Padahal, diam yang sebenarnya bukan berarti tidak berbicara, tapi tentang tidak terganggu. Ketika kamu belajar hening di dalam, kamu mulai mendengar lebih banyak. Kamu melihat gerakan kecil, nada suara yang berubah, tatapan yang bergeser. Dan dari situ, kamu mulai memahami. Keheningan ini bukan kelemahan. Dalam budaya yang sering memberi nilai tinggi pada kecepatan merespons, pada orang yang lantang dan cepat menjawab, keheningan justru sering disalahpahami. Tapi kalau kamu perhatikan, orang-orang paling bijak biasanya tidak bicara lebih banyak. Mereka hanya berbicara setelah mengamati. Mengamati tanpa interupsi dari kepala sendiri adalah keterampilan yang sangat langka, tapi juga sangat bisa dilatih. Salah satu caranya adalah dengan bernapas. Kedengarannya sepele, tapi tarik napas dalam-dalam, rasakan, lalu hembuskan perlahan. Dan kamu akan menyadari betapa pikiranmu sedikit lebih pelan setelahnya. Ketika kamu dalam percakapan dan merasa ingin buru-buru menjawab, coba tunda sedikit. Rasakan jeda. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah benar-benar memahami apa yang dia maksud? Keheningan beberapa detik itu bisa mengubah arah pembicaraan atau bahkan menyelamatkan hubungan. Ada kekuatan besar dalam diam, dalam ruang yang kamu ciptakan untuk benar-benar hadir. Bahkan, dalam konflik, orang yang bisa menunda reaksinya seringkali menjadi pihak yang paling berpengaruh. Bukan karena dia diam tanpa alasan, tapi karena dia memutuskan untuk tidak digerakkan oleh emosi yang spontan. Dan dalam filsafat stoikisme, itu adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Mengelola bukan hanya tindakan, tapi juga reaksi internal. Tapi tentu, diam seperti ini bukan tanpa tantangan. Dalam suasana sosial, keheningan batin bisa terasa aneh. Kamu mungkin takut terlihat pasif atau dianggap tidak tertarik. Tapi justru saat kamu diam dengan penuh kesadaran, kamu bisa menangkap hal-hal yang orang lain lewatkan. Seperti seorang konselor yang tidak buru-buru menjawab kliennya. Seperti seorang negosiator yang membiarkan keheningan menekan lawannya untuk membuka lebih banyak. Atau bahkan seperti seorang teman yang tidak menimpali ceritamu dengan nasihat, tapi hanya menatap dan mendengarkan dengan penuh. Itu adalah bentuk perhatian tertinggi, menghentikan dialog di dalam demi hadir untuk orang lain. Coba kamu bayangkan, apa yang terjadi kalau kamu bisa mematikan suara di kepalamu, bahkan hanya untuk beberapa menit dalam interaksi penting. Kamu mungkin akan melihat perubahan kecil dalam ekspresi seseorang yang selama ini terlewat. Kamu mungkin akan menyadari bahwa nada bicaranya mengandung ketegangan, meski kata-katanya tampak tenang. Kamu mungkin bisa membaca situasi yang jauh lebih dalam daripada sekadar apa yang dikatakan. Dan justru dalam keheningan itu, intuisi sosialmu menjadi tajam. Tubuhmu akan memberi sinyal kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Kamu tak lagi dikendalikan oleh kecemasan untuk menjawab cepat atau terlihat pintar. Kamu hanya perlu mempercayai bahwa hadir dalam diam jauh lebih kuat daripada sekadar berbicara tanpa arah. Semakin kamu latih ini, semakin mudah bagimu untuk memisahkan mana pikiran yang hanya membuat bising dan mana yang benar-benar membantu kamu memahami. Dan dari situlah pemahaman lahir. Bukan dari isi kepala, tapi dari mata, telinga, dan hati yang terbuka. Karena dalam dunia sosial yang bising, keheningan adalah senjata. Tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk melihat dengan lebih jernih. Dan kadang, melihat dengan jernih adalah bentuk tertinggi dari memahami. Kesimpulan, kita hidup di dunia yang begitu bising. Semua orang ingin bicara, menyampaikan pendapat, memperjuangkan sudut pandangnya.
Tapi di tengah semua suara itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Sepanjang perjalanan ini, kita sudah melihat bagaimana intuisi sosial bekerja, bagaimana tubuh bicara lebih jujur daripada lisan, dan bagaimana kemampuan untuk diam dan mengamati memberi kita keunggulan dalam memahami orang lain. Tapi semua itu sebenarnya mengarah ke satu titik pusat, memahami. Karena pada akhirnya, keterampilan sosial yang paling penting bukanlah berbicara, melainkan memahami. Coba kamu ingat kembali, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa dipahami? Bukan sekadar didengar, tapi dimengerti, tanpa perlu kamu menjelaskan panjang lebar. Rasa itu menenangkan. Seolah kamu diakui sepenuhnya, tanpa harus membela diri. Dan itu adalah kebutuhan yang paling purba dalam diri kita sebagai manusia, kebutuhan untuk dimengerti. Namun, yang menarik adalah, semakin kita ingin dipahami, semakin kita lupa untuk memahami. Kita sibuk membangun argumen, mencari kalimat terbaik, mengumpulkan bukti bahwa kita benar. Tapi lupa bahwa mungkin, di sisi lain, ada orang yang juga hanya ingin dimengerti. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin muncul dari pengendalian diri. Dan dalam konteks sosial, itu berarti tidak membiarkan emosi kita menguasai cara kita memandang orang lain. Tidak cepat menghakimi, tidak buru-buru menanggapi, tapi hadir, mendengarkan, dan membuka ruang untuk mengerti. Dalam sebuah hubungan, entah itu keluarga, persahabatan, atau kerja profesional, kerap kali masalah muncul bukan karena niat buruk, tapi karena kita merasa tidak didengarkan, dan itu bisa membuat seseorang merasa kecil, tidak penting, bahkan terluka. Tapi jika kamu bisa menjadi orang yang memilih untuk mendengar lebih dulu, kamu menciptakan ruang aman. Kamu menunjukkan bahwa orang lain layak dimengerti, bahkan sebelum mereka menjelaskan. Viktor Frankl pernah berkata, antara stimulus dan respons ada ruang. Dan dalam ruang itu, terdapat kebebasan kita untuk memilih. Memahami adalah tindakan yang lahir dari ruang itu. Sebuah keputusan untuk hadir tanpa tergesa-gesa menilai. Mungkin kamu pernah dalam situasi di mana kamu ingin sekali membalas atau menjelaskan dirimu. Tapi entah kenapa, kamu memilih untuk diam. Kamu hanya mendengar. Dan anehnya, justru dari keheningan itu muncul pemahaman yang lebih dalam. Tentang mereka, dan bahkan tentang dirimu sendiri. Karena memahami orang lain juga adalah jalan untuk memahami diri. Kamu mulai sadar bahwa banyak respons emosionalmu bukan tentang orang itu, tapi tentang dirimu. Tentang harapan yang tak terpenuhi, luka yang belum sembuh, atau ego yang belum bisa melepaskan. Dan disitulah letak kekuatan memahami. Ia bukan hanya membuat orang lain merasa diterima, tapi juga membuatmu lebih utuh. Tapi tentu, ini tidak mudah. Dunia seringkali memberi nilai lebih pada yang paling vokal, yang paling cepat bicara, yang paling terdengar. Tapi kamu bisa memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bijaksana. Kamu bisa mulai dari hal-hal sederhana. Saat seseorang berbicara, tahan keinginan untuk menyela. Saat kamu merasa diserang, ambil napas. Saat kamu tidak sepakat, coba tunda reaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang dia rasakan? Karena di balik setiap kalimat selalu ada emosi, dan di balik emosi selalu ada cerita. Dan yang paling penting, kamu tidak harus selalu setuju untuk bisa memahami. Kamu hanya perlu cukup tenang untuk melihat orang lain sebagai manusia yang juga sedang berjuang, persis sepertimu. Jadi ketika nanti kamu berada dalam situasi sosial, ingatlah ini. Kadang yang paling dibutuhkan bukanlah jawaban cerdas atau argumen yang menang, tapi kehadiran. Seseorang yang benar-benar mau mendengarkan, mengerti,
dan tidak terburu-buru menilai. Karena orang yang bisa memahami lebih dulu, seringkali akhirnya adalah orang yang paling dimengerti. Dan di sanalah letak kekuatan sosial yang sejati. Bukan pada pengaruh yang keras, tapi pada pengaruh yang diam dan menyentuh. Itulah kenapa keterampilan sosial paling penting dalam dunia yang penuh suara, justru adalah kemampuan untuk hadir dalam diam dan memahami dengan hati.